Kembali lagi di Senin Inspirasi masih bersama dengan narasumber kita Mbak Suryana Asbas selaku konsultan keuangan dan juga owner dari Aseta. Tema kita untuk hari ini cash flow aman, hidup tenang. Nah, kalau kita ngomongin soal hidup tenang, emang nggak bisa hidup kita tuh nggak bisa tenang ya kalau misalkan keuangannya kita Iya berantakan. benar. Nah, dari pengalaman Kak Suryana ini selama mengurusin gini ya, ngurusin usahanya orang, keuangannya orang-orang ini, apa sih yang membuat sampai Kak Suryana ini kayaknya saya lebih bagus nih, saya ini seneng bantu orang-orang untuk ngurusin keuangannya. Apa sih sampai ngebuat Kak Suryana itu mengambil keputusan gitu untuk terjun membantu orang-orang dengan bidang usahanya, dalam bidang usahanya? Ketika mereka saya bantu, terus di akhirnya mereka berpikir, Kak, untung ada kita, keuangan saya sekarang sudah mulai teratur, terus saya sudah memiliki cash dan Mm-mm. saya sudah bisa buka cabang di tempat lain. Nah, itu Oke. sebuah kegembiraan ya buat kita. Oh ya, Happy juga alhamdulillah. ya kalau Iya, ngelihat orang yang tadinya keuangannya berantakan terus pas kita udah bantu akhirnya usahanya jadi iya lancar ya. benar, benar. Jadi pemasukannya itu jadi lebih lebih banyak lah Lebih ya, baik. lebih apa namanya, lebih tercatat lebih banyak daripada sebelumnya. Yang Kak Suryana ingat nggak apa yang pertama kali bidang usaha apa yang pertama kali dibantu? Yang pertama saya bantu itu ini. Gimana ceritanya? Jadi dulu itu saya ikut training, Mm-mm. saya juga ikut training, ada kegiatan, terus beliau ikut dan saya juga ikut, terus waktu itu kami kegiatan, kalau tidak salah itu kegiatan dinas koperasi ya, Mm-mm. kegiatan dinas koperasi, saya ikut, terus kami waktu itu satu kelompok sebenarnya, jadi kan satu kelompok terus bertanya, karena ini kan masa jasa ya, Mm-mm. jasa saya itu hari mewakili jasa Mm-mm. dan beliau mewakili, dia juga sih sebenarnya jasa karena mua, Mm-mm. terus lama kelamaan ada beberapa kali dia konsultasi dan bertanya ke saya tentang keuangan, terus oh iya, jadi dia sebenarnya itu punya staff dan punya ini ya, punya tim, dan uang itu yang masuk itu yang dilihat di rekening aja, yang dilihat di rekening. Nah memang kan sebenarnya kadang ada orang berpikir, ya udah berapa saldo rekening di bank atau berapa saldo rekening yang ada di meja. Kadang kan di laci meja itu ada berapa, tapi kan itu kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah saldo hasil usaha kita. Mungkin saja pada hari itu ada orang yang DP, ada orang yang bayar utang yang sebelum-sebelumnya. Jadi karena tiba-tiba dia bercerita, kenapa ya ada bulan yang tiba-tiba uang saya banyak, tapi kadang ada bulan yang tiba-tiba saya tidak punya sama sekali tabungan. Nah itu dia, karena dari awalnya itu kami sharing, akhirnya saya juga sudah menceritakan bahwa saya menangani beberapa, ada menangani dulu individu-individu, Mm-mm. akhirnya ya udah kalau gitu boleh nggak, dia bilang gitu, Mm-mm. boleh nggak saya dibantu. Oke, apa tuh bidang Awal usahanya waktu itu dia? dia itu rumah pengantin, rumah Oke, pengantin rumah Anissa dulu. pengantin ya. Jadi memang agak agak berat ya kalau rumah pengantin ya. Ya, apalagi ownernya ini dulu harus keluar Mm-mm. daerah, jadi memang tidak terkontrol, Mm-mm. tidak terkontrol. Memang yang dilihat itu adalah betul-betul yang ada di rekening. Mm-mm. Ya, sedangkan kan yang di rekening itu ada uang masuk, tapi itu adalah uang pembayaran orang untuk bulan depan. Berarti itu kita sudah, ceritanya kita sudah ada orang punya DP, tapi pekerjaannya bulan depan, jadi itu untuk biaya atau pemasukan di bulan depan. Oke, Nah, jadi itu seperti sudah itu. masuk ada sebenarnya di dalam biaya produksi dan Iya, lain sebagainya ya. uh. Yang mana itu hitungannya bukan termasuk keuntungan, belum 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 masuk keuntungan ya. keuntungan ya, belum 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 bersih milik ya. kita. Uh-uh. Jadi sama aja bahwa kita dipinjemin uang. Mm-mm. Ya, kita dipinjemin uang, ini uang untuk tapi kamu, saya pakai bulan depan ya, soalnya pengantinnya mungkin bulan depan atau Mm-mm. apa. Nah itu biasa diklaim sama orang ketika dilihat tabungannya banyak, oh udah tabungan banyak, kita beli ini deh, beli mobil atau kita buka outlet deh. Mm-mm. Nah terus di bulan selanjutnya atau tahun selanjutnya
Nah, itu biasa harus kita lebih waspada. Hmm, Ketika kita misalnya sudah misalnya beli mobil atau mungkin dipakai untuk konsumsi pribadi tadi, misalnya pribadi untuk owner, jalan-jalan apa dan mm-mm. lain-lain, terus di bulan selanjutnya kita sudah bekerja, artinya sudah bekerja kosong karena sudah dipakai dananya kemarin Oke. Ada sebelumnya. nggak pernah bidang usaha yang dibantu sama Kak Suryana ini dari keuangannya dari terpuruk sekali. Nah, sekarang udah bisa bangkit kembali. Alhamdulillah ada ya, maksudnya hampir bukan terpuruk, mereka punya dana tapi mereka punya tabungan tapi tidak mengetahui ini uang saya atau uang orang lain. Nah, dan kebanyakan kayak tadi rumah pengantin itu kan mereka sistem DP, terus misalnya kayak konveksi dan sablon itu kan banyak yang DP. Nah, ketika mereka sudah mengeluarkan diberikan dananya karena tidak terpola ini adalah uang DP, ini adalah uang pemasukan, ini adalah income, ini adalah uang untuk bayar gaji. Nah, itu banyak yang tidak terkontrol di situ. Banyak sih maksudnya eh, teman-teman atau apa klien yang ketika kita sudah bantu, kita sudah poskan dan mereka memiliki tabungan dan memiliki usaha tambahan seperti itu. Oke, jadi cukup lumayan banyak yang terbantu, Iya. terbantu ya dengan konsultasi keuangan ini. Nah, kalau kita ngomong soal konsultasi keuangan ini kan pastinya Kak Suryana ini agak sedikit kerepotan ini kalau misalkan banyak, Iya ya. iya misalkan banyak nih banyak klien ini kayak ini. Biasa bingung nggak sih ngurusin itu? Kalau bingung ya mungkin ada ya, tapi alhamdulillah kita disupport sama tim juga. Terus saya juga mengawali ketika misalnya ada beberapa klien yang tiba-tiba banyak, Mm-mm, kita lihat yang paling butuh siapa, maksudnya mm-mm, timnya kita apa, atau biasa kita ambil freelance, mm. freelance untuk ngebantu kita. Oke, ada Uh, uh. berapa timnya di Aseta? Timnya sekarang itu belum terlalu banyak sih, Mm-mm. sekarang itu 5 Oh, untuk yang apa yang masuk betul-betul tim inti ya. mm-mm, mm-mm. Oh, tim intinya. Kalau kalau keuangan kan kita lebih banyak bagaimana inputnya. Jadi Mm-mm. input itu kan bisa freelance aja dari Oke. tim-tim magang, anak-anak Mm-mm. magang yang kita gunakan seperti itu. Oke, kalau kliennya dari skala usahanya ini yang dibantu sama Kak Suryana ini skalanya dari level berapa aja nih yang udah dibantu atau udah masuk I- di Aseta? Kalau masalah ini, kalau kliennya kita nggak membatasi bahwa harus omset segini, karena klien itu kan kadang ada yang masih memulai, kadang ada yang ingin memulai usaha apa sudah berjalan berapa lama tapi betul-betul tidak ada pengelolaan. Pernah saya mengelola ini kerjain klien, dia udah sampai 15 tahun dan 15 tahun berdiri ini bisnis, dan ketika saya masuk betul-betul kita harus memulai dari nol. Kita memulai dari nol ini pengelolaannya, Pengaturannya semua. pengaturannya, iya. Jadi stafnya didampingi. Jadi selama ini owner nggak pernah melihat, tidak pernah melihat SOP-nya keuangan seperti apa, pola keluar masuknya uang seperti apa. Yang dilihat cuman berapa rekening di tabungan. Mm-mm. Nah itu aja. Dari yang lama ini, maksudnya ini sudah bisnisnya, kalau saya bilang bisnisnya sudah besar, Mm-mm. sudah punya tim, tim produksinya itu aja 10 orang, Mm-mm. 10 sampai 15 orang, terus ada beberapa di luar ini konveksi, ada di luar, berjalan di luar, terus timnya itu masih apa lagi, tidak memiliki pola, tidak memiliki pencatatan. Jadi pencatatan dan laporan keuangan itu beda ya. Ketika kita yang biasa dilihat itu kan keluar masuk dan uang keluar, terus saldo. Nah, mereka sudah menganggap itu adalah laporan keuangan. Padahal itu baru langkah pertama dari laporan keuangan. Seperti itu. Jadi banyak yang terus kalau mengenai skala yang kecil pun kami mengerjakannya, karena menurut saya memulai pencatatan atau pembuatan laporan keuangan itu dimulai dari bisnis kecil itu sangat penting, apalagi di bisnis yang besar.
Seperti Nah, itu. apa sih yang harus kita lakukan nih Kak Suryana untuk membuat cash flow kita tetap aman? Pertama yang harus kita tahu dulu adalah goals bisnis kita ini apa. Tahun ini kita targetnya apa, kita mau raih apa. Terus kita harus tahu fundamental bisnis kita itu apa sih. Fundamental bisnis awal itu kan bagaimana kita bisa mengubah aset ini menjadi cash, mengubah aset menjadi cash. Ketika kita mempunyai aset, kita membeli barang, kita harus memikirkan atau sudah menjadwalkan bahwa aset ini nanti akan menjadi rupiah, menjadi bukan profit ya yang kita kejar. Kadang percaya nggak, ada bisnis yang profitnya besar, yang profitnya sampai 50%, tapi dia tidak punya cash, tidak punya uang, tidak punya uang. Kenapa? Karena biaya-biayanya habis. Jadi kadang mereka penjualannya berapa, omsetnya berapa, penjualannya berapa, terus biaya bahan yang dikeluarkannya itu berapa. Nah, biaya-biaya yang semacam kayak biaya sewa, biaya apa itu tidak dihitung atau dihitung apa ya, yang uang masuk uang keluar aja. Akhirnya ketika misalnya ada untung, owner langsung menarik semua. Jadi tidak ada cadangan untuk bisnisnya sendiri. Nah, yang kayak kemarin berdampak itu ketika ada COVID, kita tidak punya dana cadangan, kita tidak punya istilahnya tabungan. Nah, ketika tidak ada omset, tidak ada penjualan, kemarin kan banyak ya usaha yang tutup tiba-tiba karena tidak ada penjualan, orang segan untuk belanja di luar. Akhirnya, dan dia tidak punya tabungan, dia tidak punya dana cadangan. Kalau cash aman itu kita bisa umpamakan sebuah mobil yang selalu membawa ban serep. Pernah nggak kita melihat ada mobil yang tidak bawa ban serep? Baik itu mobilnya butut, baik itu mobilnya kecil, pasti selalu bawa ban serep. Padahal kalau kita lihat empat bannya itu nggak ada yang kempes. Tapi mereka selalu menyediakan ban serep. Sama dengan cash. Kita harus selalu punya tabungan karena kita tidak tahu ke depannya jalan di depan itu berbatu kah, berpaku kah, atau mulus. Nah, seperti itulah cash itu harus kita jaga, harus kita tahu pola keluar masuknya agar kedepannya kita juga bagus. Cash is king, cash adalah raja. Semakin besar cash yang kita miliki, semakin besar kekuatan kita untuk mau membuka usaha baru kah, mau menambah cabang-cabang baru kah, atau mau membentuk tim baru. Oke, Seperti ini itu. kalau kita ngomongin soal cash ini bukan duit cash yang segepok ya, bukan ya? Iya, bukan. Iya, jadi kayak cash itu adalah tabungan. Iya, cash. Berarti kalau misalkan keuntungan atau harta kekayaan itu kan banyak ya, berarti berupa rumah mungkin, Iya, aset. aset ya, Itu, iya. gedung. Gedung. Tapi yang maksudnya cash ini adalah tabungan yang bisa setiap Iya. saat kita tarik ya, Iya, itu benar. maksudnya. Oke, baik. Jadi memang kalau mau cash flow kita aman itu tetap harus punya tabungan, Iya. harus tetap punya. Kita lebih mengutamakan yang liquid, yang cash. Jadi jangan sampai kita investasi ke tanah, ke rumah, tapi tiba-tiba kita mau jual, Nggak ada yang mau beli ya. Tidak ada yang mau beli, itu bahaya. Sedangkan kita butuh cash cepat. Iya, kita butuh duit. Iya, Iya, benar. oke. Meskipun mungkin kita punya rumah banyak, mobil banyak, tapi kalau kita nggak punya cash sama aja ya. Iya, Oke. tetap harus ada yang liquid. Oke, baik. Nah, karena kita sudah sampai juga di segmen terakhir ini, jadi Mbak Suryana Asba ini juga tergabung dalam komunitas. Oh ya, komunitas TDA Makassar. Oke, TDA Makassar. Boleh diceritakan mungkin secara singkat? Ya, awal mula Aseta sebenarnya itu juga terbentuk dari support dari teman-teman TDA Makassar. Jadi saya dari awal bergabung di TDA Makassar, awalnya disupport dari situ, mereka yang mengajari saya bagaimana berbisnis, bagaimana memulai bisnis, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, dan bagaimana Aseta terbentuk itu dari TDA Makassar yang mensupport saya untuk kita ini aja monetize Asetanya, jangan hanya, jadi selama ini saya cuma membantu, tapi teman rekan-rekan TDA Makassar mensupport saya bahwa kita harus tetap bahwa ini adalah bisnis.
Jadi tetap kita membantu tapi tetap kita bicara bisnis karena Mm. mungkin semua di dalamnya itu adalah pengusaha ya. Mm-mm. Terus mereka banyak mensupport saya, Mm-mm. baik itu dari mereka juga banyak klien dari TDA Makassar, banyak Mm. dari TDA Makassar, TDA Parepare, dan sebelumnya di beberapa periode itu saya memang dikasih amanah bendahara. Jadi sekarang saya juga bendahara di Sulseltra TDA Makassar, Sulseltra Pua. Oke. Sekarang saya mendampingi Pak Iping Al-Mu'arif, jadi saya mendampingi sebagai bendahara juga. Sebelumnya Khalid, saya di TDA Makassar bendahara juga di Oh, sana. oke, baik. Nah, ada kegiatan apa nanti di TDA? Oh iya, jadi kita ada namanya Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, itu nanti seluruh TDA Makassar di seluruh Indonesia akan hadir di Mukernas mulai besok sampai insya Allah hari Kamis. Oke, nah itu dia Mukernas. kegiatannya. Wow, seru sekali ya. Iya, insya Allah Oke, ketemu baik. semua. Karena kita juga terbatas oleh waktu, ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kita ucapkan untuk Kak Suryana Asba ini sudah bersama dengan kita berbagi di Senin Inspirasi. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini membawa manfaat untuk seluruh smart listeners yang mendengarkan kita ataupun juga menyaksikan kita via YouTube di Smart FM Makassar. Kami akan hadir kembali di Senin Inspirasi dengan inspirasi lainnya, tentu saja membagikan inspirasi kepada seluruh smart listener setiap hari Senin, dan Senin depan kita pasti akan kembali lagi dengan narasumber yang menarik lainnya. Saya Priscilla Rini pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya, sehat selalu dan sukses untuk Anda. Terima kasih untuk narasumber kita Kak Yana, dan sampai jumpa smart listener.